Sampdoria memimpin perburuan pemain muda Juventus. Nikola Sokolov adalah salah satu talenta terbaik yang tengah dikembangkan oleh Juventus, dan beberapa klub di Italia tertarik merekrutnya untuk musim ini. Bianconeri menciptakan tim Next Gen untuk lebih mengembangkan pemain muda mereka, dan Sokolov telah menjadi pemain reguler di tim tersebut. Akan tetapi, ia kini dianggap siap bermain di tim utama klub lain, dan Sampdoria berhasrat memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut Calcio Mercato, beberapa klub telah menanyakan untuk mengontraknya, tetapi Sampdoria asuhan Andrea Pirlo telah berhasil meyakinkan Juventus. Mereka telah menawarkan kesepakatan terbaik bagi klub dan pemain, dan Sokolov diharapkan bergabung dengan skuad mereka. Peminjaman membantu mempercepat perkembangan pemain tertentu, dan Sokolov ingin kembali musim panas mendatang dalam kondisi yang lebih baik. Mengirim pemain-pemain muda kami dengan status pinjaman akan membuat mereka berkembang lebih cepat daripada hanya duduk di bangku cadangan di Turin atau bermain untuk tim generasi berikutnya. Pirlo telah mengembangkan beberapa talenta hebat di Sampdoria, dan kita dapat mempercayainya untuk membuat Sokolov menjadi pemain yang lebih baik. Anak muda itu juga akan senang bermain di bawah asuhan salah satu mantan pemain terbaik. Koop Mainers mogok kerja untuk memaksakan kepindahannya ke Juventus. Juventus mendapat dorongan dalam upaya mereka untuk merekrut Teun Koop Mainers setelah pemain tersebut memberitahu Atalanta bahwa ia tidak lagi ingin bermain atau berlatih bersama mereka. Juventus dan Koop Mainers telah menyepakati persyaratan pribadi selama berbulan-bulan sekarang, dan pemain asal Belanda itu berkomitmen untuk bermain untuk Bianconeri musim ini. Meski begitu, Koop Mainers tetap bersikap profesional sepanjang pramusim, bahkan ikut serta dalam beberapa pertandingan untuk La Dea. Atalanta tetap yakin bahwa ia akan bertahan bersama mereka, setidaknya sampai setelah pertandingan Piala Super Eropa melawan Real Madrid. Juventus saat ini sedang mencari dana untuk menyelesaikan transfer, dengan Atalanta berharap untuk mengamankan setidaknya 50 juta euro untuk kesepakatan itu. Namun, La Dea memperkirakan Koop Mainers akan tetap tersedia untuk dipilih hingga Juventus menyelesaikan kepindahan mereka kepadanya. Sang gelandang kini telah berubah pikiran, dan Gianpiero Gasperini telah mengonfirmasi bahwa Koop Mainers tidak lagi ingin bermain untuk klub tersebut. Sang pelatih berkata, seperti yang dikutip Fabrizio Romano di X, Koop Mainers sudah punya kesepakatan dengan Juve, tidak mau berlatih bersama kami. Dia stres, katanya, dia tidak akan bermain lagi dan akan tetap di luar. Klub merasa diperas oleh situasi ini. Kita perlu bertindak sekarang dan membawa Koop Mainers pergi dari Atalanta karena ia telah melakukan bagiannya dengan melakukan aksi mogok untuk memaksakan kepindahan. Ini mungkin tidak akan mengurangi harga yang dimintanya, tetapi sekarang kita punya peluang bagus untuk membuat Atalanta berbicara. Juventus tetapkan harga yang diminta saat klub asing mengincar penyerang. Cedera Filip Kostic di Euro 2024 merupakan pukulan telak bagi Juventus, yang berharap ia akan tampil baik di kompetisi tersebut dan menarik minat untuk ditransfer segera setelah ia kembali. Pemain sayap asal Serbia ini tampil kuat pada musim pertamanya di Stadion Allianz, tetapi pada musim lalu, ia kesulitan mendapatkan waktu bermain. Dengan pemain seperti Federico Chiesa dan Kenan Yildiz yang membuatnya sulit mendapatkan menit bermain, Juventus tidak lagi tertarik mempertahankannya dan telah memasukkannya ke dalam daftar pemain yang ingin mereka jual. Kostic terbuka untuk hengkang, karena ia tidak cocok dengan gaya Thiago Motta, tetapi belum ada pendekatan resmi untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, hal itu dapat berubah dalam beberapa hari mendatang, karena Bianconeri telah menetapkan harga yang diminta untuk transfernya. Il Bianconero melaporkan bahwa Juventus berharap mendapatkan sekitar 8 juta euro dari penjualannya, dengan klub-klub seperti Crystal Palace, Atletico Madrid, dan Fenerbahce memantau situasinya di Stadion Allianz. Meski belum ada satupun klub yang mendekati Juventus, Kostic tetap ada dalam daftar belanja mereka. Kostic tidak akan bermain di bawah asuhan Thiago Motta dan harus segera mencari klub baru. Jika tidak, ia berisiko menghabiskan sebagian besar musim ini di bangku cadangan. Barcelona ditawari kesempatan untuk merekrut bintang Juventus yang belum menemukan ketenangan. Barcelona menjadi klub terkini yang ditawari kesempatan untuk merekrut Federico Chiesa saat mereka kesulitan mendapatkan pemain sayap. Klub Katalan itu tengah berupaya mendatangkan pemain sayap baru ke dalam skuadnya di jendela transfer ini, dengan Hansi Flick yang bertekad untuk menambah kecepatan dalam lini serang mereka.
Chiesa sedang dipasarkan, dan Juventus telah memintanya untuk mencari klub baru sebelum jendela transfer ditutup, sehingga memberi Barcelona peluang bagus untuk mengontraknya. Pemain sayap itu kemungkinan besar akan langsung memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan klub bergengsi tersebut, setelah sebelumnya tidak begitu antusias dengan minat dari klub seperti AS Roma dan Napoli. Pilihan pertama Barcelona untuk posisi sayap adalah Nico Williams, menyusul penampilannya yang mengesankan di Euro 2024. Namun, pemain Athletic Bilbao tersebut tampaknya tidak tertarik pindah klub pada musim panas ini dan sebuah laporan di Sport mengklaim bahwa Barcelona kini telah ditawari Chiesa. Baik Chiesa maupun Williams memainkan peran yang sama, dan Chiesa, yang merupakan salah satu pemain terbaik di Eropa selama Euro 2020, masih bisa berkembang di klub besar seperti Barcelona. Chiesa masih merupakan anak yang berbakat dan dia memiliki apa yang dibutuhkan untuk bermain baik di tim papan atas seperti Barcelona. Mengapa Locatelli masih dicemooh oleh beberapa penggemar Juventus? Manuel Locatelli adalah pemain yang memecah pendapat di kalangan basis penggemar Juventus, karena ia tampaknya mengalami kemunduran sejak bergabung dengan klub. Mantan pemain Sassuolo tersebut merupakan pemain kunci tim Italia yang menjuarai Euro 2020, sehingga membuat Juventus tertarik memboyongnya ke dalam skuad mereka. Klub-klub papan atas Eropa tertarik merekrutnya saat itu, tetapi ia memilih pindah ke Juve daripada Arsenal. Bermain untuk Bianconeri merupakan impian masa kecil yang menjadi kenyataan baginya, dan ia memulainya dengan baik. Namun, ia belum menunjukkan perkembangan signifikan sejak musim pertamanya di klub, dan beberapa laporan menunjukkan bahwa Thiago Motta mungkin tidak akan mengandalkannya. Spekulasi itu terbukti salah sejauh ini, pelatih baru itu terkesan dengan penampilan Locatelli selama pramusim. Meski begitu, ia dicemooh oleh sejumlah penggemar saat tim senior Juve bermain melawan tim Next Gen baru-baru ini. Gazzetta dello Sport mengklaim ejekan itu disebabkan oleh penampilannya yang terus-menerus buruk untuk klub. Menariknya, tampaknya para penggemar Curvasut masih mendukungnya, sebagaimana laporan tersebut mencatat mereka meneriakkan yel-yel yang mendukung sang gelandang untuk meredam ejekan selama pertandingan. Juve FC mengatakan, Locatelli hampir tidak mengalami banyak perkembangan sejak ia bergabung dengan kami dan kami dapat memahami mengapa para penggemar tidak begitu senang dengan penampilannya. Juventus kehilangan Azic karena cedera menjelang musim baru. Juventus telah kehilangan pemain baru Vasilije Azic karena cedera selama beberapa hari saat mereka bersiap untuk musim mendatang. Pemain berusia 18 tahun itu bergabung dengan mereka musim panas ini dan diperkirakan akan menghabiskan sebagian besar musim pertamanya dengan tim Next Gen. Namun, ia bisa mendapatkan kesempatan bermain untuk tim senior Bianconeri jika ia tampil baik dalam latihan. Anak muda ini telah menyesuaikan diri dengan baik dengan kehidupan di Stadion Allianz, dan Juve yakin ia akan berkembang cepat di klub mereka. Mereka membutuhkannya untuk mempersiapkan diri bersama anggota skuad senior lainnya sepanjang pramusim karena ini akan memberi Thiago Motta kesempatan untuk mengamatinya dengan lebih baik. Namun, klub telah mengumumkan di situs webnya bahwa Azic cedera setelah tes mengonfirmasi adanya masalah paha ringan. Ia akan absen selama 10 hari ke depan, setelah itu ia akan diuji lagi untuk menentukan apakah ia memerlukan perawatan lebih lanjut atau sudah pulih. Azic tidak akan senang dengan masalah ini karena dia akan melewatkan beberapa sesi pelatihan. Meskipun demikian, kami tetap berharap dia bermain cukup baik untuk mendapat banyak kesempatan di tim utama musim ini. Thiago Motta telah menunjukkan bahwa ia tidak takut memberikan kesempatan kepada pemain muda selama ia mempercayai mereka. West Brom membajak langkah KPR untuk pemain pinjaman berantai dari Juventus. Gianluca Frabotta akan meninggalkan Juventus musim panas ini setelah beberapa kali dipinjamkan keluar Allianz Stadium. Pemain berusia 25 tahun itu memulai debut untuk Bianconeri pada musim 2020-2021 sebagai salah satu pemain muda yang mengesankan di tim generasi selanjutnya. Ia mencadangkan Alex Sandro selama beberapa pertandingan karena Andrea Pirlo menunjukkan kepercayaan kepadanya. Tetapi ketika manajer itu pergi pada akhir musim, ia berulang kali dikirim keluar dengan status pinjaman. Sebagian besar penggemar Bianconeri mungkin lupa bahwa ia masih menjadi pemain mereka, karena ia bermain untuk Cosenza musim lalu dan kini telah kembali ke Turin.
KPR mulai menunjukkan minat terhadap tanda tangannya beberapa minggu lalu, dan tampaknya mereka akan memenangkan perlombaan untuk merekrutnya dan membawanya ke kejuaraan Inggris. Namun, sebuah laporan di Tuttomercatoweb mengklaim bahwa West Brom telah membajak langkah tersebut dan hampir mengonfirmasi kesepakatan dengan Juve. Bek tersebut akan menandatangani kontrak 3 tahun dengan mereka, tetapi Juve tidak akan menerima biaya transfer apapun untuk kesepakatan tersebut. Sebaliknya, Bianconeri akan mengizinkannya pergi dengan klausul penjualan sebesar 20% jika ia tampil baik di West Brom dan mereka menjualnya di masa mendatang. Adalah baik bahwa kita melepas pemain-pemain yang tidak kita inginkan, karena dengan begitu kita hanya akan memiliki pemain-pemain terbaik yang dapat kita percaya. Inter susun rencana untuk rekrut Chiesa dari Juventus dengan tawaran rendah. Dalam beberapa hari terakhir, Inter muncul sebagai tujuan lain yang mungkin bagi pemain buangan Juventus, Federico Chiesa. Pemain berusia 26 tahun itu tidak bisa diandalkan sejak kembali dari liburan musim panas karena pelatih kepala baru klub, Thiago Motta, tidak berniat mengandalkan jasanya. Pemain sayap Italia itu telah diperintahkan untuk mencari klub baru, sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran di seluruh Italia dan Eropa. Hal ini bahkan memicu skenario mengejutkan yang menyebabkan pemenang Euro 2020 itu pindah ke Inter. Seperti diberitakan kemarin, kesepakatan pertukaran antara Chiesa dan Davide Frattesi mungkin sedang dilakukan. Namun, edisi Tuttosport hari ini mengklaim bahwa Nerazzurri tidak ingin mengirim gelandang mereka ke Turin. Meski pemain berusia 24 tahun itu tidak menjadi pemain inti di bawah asuhan Simone Inzaghi, klub tetap menganggapnya sebagai anggota penting skuad. Meski demikian, Inter masih dapat memutuskan untuk mengejar Chiesa dengan mencari kesepakatan dengan Juventus pada operasi hanya tunai. Namun sebagaimana dijelaskan surat kabar yang bermarkas di Turin itu, BP Marotta dan kawan-kawan punya rencana jahat. Alih-alih meluncurkan tawaran sekarang, juara Italia itu akan menunggu waktu yang tepat dan berharap Juventus gagal menemukan solusi lain untuk Chiesa. Dalam kasus ini, Inter akan muncul di depan pintu Nyonya Tua pada hari-hari terakhir sesi transfer musim panas dengan tawaran rendah senilai sekitar 10 juta euro. Dengan kata lain, Nerazzurri akan mencoba memanfaatkan keputusasaan Juve untuk menjual Chiesa dan keinginan sang pemain untuk menghindari absen selama 1 musim. Inter sudah memiliki 4 penyerang yang siap diturunkan Inzaghi, tetapi mereka masih mempertimbangkan untuk menambah penyerang kelima. Rabiot belum terima tawaran lebih tinggi dari Juventus meski ada tawaran dari Man United dan Liverpool. Adrien Rabiot masih berjuang untuk mencari klub baru menyusul kepergiannya dari Juventus pada akhir musim lalu. Pemain Prancis itu menghabiskan 5 tahun di Turin, dan perlahan-lahan mengukuhkan dirinya sebagai pemain andalan di lini tengah. Ia juga diangkat sebagai wakil kapten pada musim lalu. Namun, pembicaraan kontrak antara direktur klub dan ibu, agennya Veronique terbukti sia-sia. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan negosiasi setelah Prancis mengikuti ajang Euro 2024, tetapi Rabiot dan ibunya tidak memberikan jawaban apapun setelahnya. Ketika Juventus kehabisan kesabaran, Direktur sepak bola klub Cristiano Giuntoli mengumumkan bahwa gelandang tersebut tidak lagi menjadi bagian dari skuad, dan mendoakan yang terbaik untuk usahanya di masa depan. Akan tetapi, meski Rabiot mungkin menduga tawaran akan berdatangan kepadanya setelah menjadi agen bebas, kenyataan yang ada sangat berbeda. Menurut Tuttosport melalui Juventus News 24, pemain internasional Prancis itu belum menerima tawaran yang lebih tinggi dari Nyonya Tua. Bianconeri menawari Rabiot kontrak 2 tahun dengan gaji bersih sebesar 7,5 juta euro. Namun, sang pemain meminta gaji 2 digit sementara ibunya menginginkan komisi yang besar. Namun sebagaimana sumber tersebut katakan, tidak ada satupun calon peminat gelandang tersebut yang mampu menandingi tawaran Juve. Laporan itu mengungkap bahwa Liverpool dan Manchester United telah menanyakan tentang pemain tersebut, tetapi belum membuahkan tawaran konkret. Begitu pula dengan Milan dan Real Madrid yang juga dikaitkan dengan finalis Piala Dunia 2022 itu. Dan sementara klub-klub Liga Pro Saudi akan dengan mudah mampu memuaskan Rabiot dari segi keuangan, ia berniat untuk tetap di Eropa dan bermain di level teratas. Bremer menjadi bek dengan bayaran tertinggi di Serie A. Bek Juventus Gleison Bremer kini menjadi bek dengan bayaran terbaik di sepak bola Italia setelah perpanjangan kontrak kemarin. Pemain berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak baru pada hari Senin,
yang memundurkan tanggal batas waktu hingga Juni tahun 2029. Pemain asal Brasil itu mengungkapkan kegembiraannya atas pembaruan kontrak tersebut, dan menegaskan bahwa ia tidak punya alasan untuk meninggalkan Bianconeri. Menurut Il Bianconero, Juventus menghadiahkan Bremer atas kesetiaannya pada klub dengan peningkatan gaji. Manajemen memberikan kenaikan gaji kepada pemain tersebut yang membuatnya menjadi bek dengan gaji tertinggi di Serie A. Ia akan menerima sekitar 7 juta euro per musim, termasuk bonus. Bremer kini menduduki peringkat kedua dalam daftar gaji tertinggi di Juve. Dusan Vlahovic tetap berada di puncak daftar dengan gaji yang melebihi 10 juta euro. Di sisi lain, jurnalis Italia Alfredo Pedula mengungkapkan Bremer setuju untuk mengabaikan klausul pelepasannya yang tidak lagi berlaku musim panas ini. Klausul pembelian ini bernilai 60 juta euro. Meski demikian, kontrak baru tersebut akan mencakup klausul pelepasan baru sebesar 70 juta euro yang akan aktif mulai tahun 2025. Pemain internasional Brasil itu bergabung dengan Juventus pada musim panas 2022, setelah pindah dari Torino. Ia dikabarkan hampir bergabung dengan Inter, tetapi Nyonya Tua menggagalkan transaksi itu pada menit-menit terakhir. Bremer kini telah mengukuhkan dirinya sebagai bek tengah paling dapat diandalkan di klub, dan salah satu bek paling tangguh di Eropa. Juventus bisa saja puas dengan Nicolas Gonzalez karena opsi transfer lainnya terlalu mahal. Juventus ingin menambah pemain sayap baru ke dalam skuad mereka, dan dalam beberapa minggu terakhir, mereka telah berbicara dengan perwakilan Karim Adeyemi. Pemain Jerman itu menginginkan kepindahannya, dan Juve akhirnya menemukan kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan pemain Borussia Dortmund tersebut. Akan tetapi, BVB tidak ingin dia meninggalkan klub dan telah mematok harga tinggi untuk tanda tangannya. Juve kini tengah berjuang untuk memenuhinya, dan sejumlah laporan menunjukkan mereka mungkin akan membatalkan rencana merekrutnya. Bianconeri tetap tertarik, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin ia akan meninggalkan BVB kecuali dengan biaya yang besar, dan Juve tidak siap mengeluarkan uang banyak. Galeno adalah target lain mereka, tetapi laporan di Tuttomercato Web mengklaim ia juga tidak murah dan bisa berharga lebih dari 30 juta euro, yang berada di luar anggaran Juve. Mereka kini siap menerima Nicolas Gonzalez dari Fiorentina, yang bernilai 30 juta euro, dan Juve dapat mengontraknya dengan biaya lebih kecil. Kami perlu menambah pemain sayap baru ke dalam skuad kami, dan Gonzalez bukanlah pilihan yang buruk, meski ia tidak berada di posisi teratas dalam daftar kami saat ini. Menambahkannya ke grup memenuhi tuntutan kami dan memastikan kami memulai kampanye baru dengan tim yang solid. Fiorentina ingin mengalahkan Juventus untuk mendapatkan gelandang serang Serie A. Juventus mengincar beberapa bintang Serie A, salah satunya adalah Albert Gudmundsson dari Genoa. Bianconeri dan Genoa memiliki hubungan bisnis baik yang membuat mereka sempat bertukar beberapa pemain di masa lalu. Lebih banyak transfer akan terjadi antara kedua klub, dan Gudmundsson bisa menjadi pemain Genoa berikutnya yang pindah ke Juve. Bianconeri telah memantau pemain internasional Islandia itu selama beberapa bulan, karena ia tampil bagus di Serie A musim lalu. Beberapa klub ingin memasukkannya ke dalam skuad mereka dan bersaing dengan Juve untuk memenangkan perlombaan mendapatkan tanda tangannya. Bianconeri saat ini fokus pada target lain, yang bisa terbukti mahal, karena laporan di Il Bianconero mengungkapkan Fiorentina membuat kemajuan dalam upaya mereka untuk merekrut Gudmundsson. La Viola telah menjadi pelamar paling seriusnya dalam beberapa minggu terakhir dan ingin mengalahkan Juve untuk menambahkannya ke dalam skuad mereka. Gudmundsson tampil gemilang di Serie A dan mungkin bisa melakukan tugasnya dengan baik bagi kami, tetapi kami tampaknya tidak menganggapnya sebagai target penting. Jika kami melakukannya, kami pasti sudah bisa mendekatinya sekarang dan tampaknya Fiorentina akan mendapatkannya lebih cepat daripada kami. Juventus masukkan remaja klub Brugge ke daftar belanja mereka. Juventus tengah memantau pemain muda klub Brugge yang berbakat, Antonio Nusa, dan kemungkinan akan mendekatinya pada musim panas ini. Nusa telah menjadi berita selama beberapa bulan karena klub-klub di seluruh benua mengamatinya dengan ketat. Meski pemain Norwegia itu baru berusia 19 tahun, ia telah menjadi pemain reguler di klubnya saat ini sejak 2021 dan memperoleh banyak waktu bermain.
Di bawah asuhan Thiago Motta, Juve akan bermain sangat berbeda dari apa yang disaksikan penggemar di bawah asuhan Max Allegri, dan Nusa bisa menjadi salah satu pemain yang membantu mereka bermain indah. Bianconeri bekerja keras di bursa transfer dan saat ini sedang dalam pembicaraan untuk merekrut Karim Adeyemi. Tetapi jika langkah itu gagal terwujud, Nyonya Tua bisa mendatangkan Nusa, menurut laporan di Calcio Mercato. Penyerang itu kemungkinan besar akan gembira bergabung dengan klub papan atas seperti Bianconeri, yang dapat mempercepat kepindahannya. Untuk saat ini, Juve baru saja memasukkannya ke dalam daftar belanja mereka sebagai alternatif target transfer lainnya. Nusa telah menjadi berita sebagai salah satu talenta menyerang terbaik di Eropa selama beberapa waktu.